Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada rekan-rekan semua di program webinar Talk Digital hari ini, di mana seperti biasa kita akan membahas mengenai sebuah topik khusus di dalam proses digital marketing. Nama saya Farhan Iqbal. Saya di sini akan membantu webinar selama webinar berlangsung hingga nanti webinar selesai. Gitu. Tapi sebelum dimulai nih, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan pemateri kita hari ini. Beliau adalah Arvinda Tripradopo. Beliau merupakan direktur dari Skytree Digital, sebuah penyedia layanan strategi digital yang membantu berbagai organisasi di beragam industri dalam menjalankan strategi digitalnya. Gitu. Halo Mas Arfi. Halo Farhan, apa kabar? Baik Mas Arfi. Oke, thank you Mas. Seperti beberapa webinar sebelumnya nih, hari ini kita juga masih akan membahas mengenai topik webinar yang sama, yaitu lead marketing. Sedikit konteks untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung di seri lead marketing Talk Digital. Selama bulan April hingga Mei di tahun ini, Talk Digital sedang mengangkat topik lead marketing secara khusus, gitu, yang memang terdiri dari beberapa topik di area ini. Jadi kemarin tuh kita pernah menjalankan yang pertama strategi digital marketing untuk mendorong lead dan prospek. Lalu ada strategi remarketing dan personalisasi, dan yang ketiga adalah yang sekarang, optimalisasi dan otomasi email dalam lead activation. Perbedaannya apa? Jadi kalau dalam webinar pertama di seri lead marketing itu kita membahas lebih banyak tentang gimana sih caranya perusahaan mendapatkan lead potensial yang nantinya akan jadi klien atau consumers gitu. Terus di webinar yang kedua, strategi remarketing dan personalisasi, kita sudah membahas sesuatu yang mungkin lebih ke pendekatan atau framework di antara proses lead marketing sih, jadi bisa diterapkan di lead generation ataupun lead activation gitu. Pendekatannya ada dua, yaitu remarketing dan personalisasi. Dan sekarang selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang salah satu taktik yang memang lebih spesifik lagi digunakan dalam proses lead activation gitu, yaitu proses aktivasi lead melalui email. Kalau ngomongin tentang aktivasi lead melalui email nih, sebenarnya merupakan salah satu taktik yang memang sudah cukup banyak digunakan. Mungkin rekan-rekan juga sudah mulai awam ya dengan konsep atau praktis dari email marketing gitu. Terus dalam proses ini tuh biasanya ada dua permasalahan yang mungkin bisa yang biasanya dihadapin gitu. Yang pertama ada email yang telah dibuat itu cenderung malah menjadi spam, dan yang kedua email yang dibuat itu malah tidak relevan dengan lead yang memang sudah didapatkan. Jadi prosesnya mungkin harus melakukan optimalisasi atau perbaikan di dalam taktiknya nih gitu. Nah, nanti juga ini akan dibahas sedikit oleh Mas Arfi mengenai masalah-masalahnya serta mungkin solusi dari permasalahan tersebut gitu ya Mas Arfi ya. Ya, kurang lebih gitu Farhan. Oke. Iya. Seperti biasa nih untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar di kolom pertanyaan yang memang sudah disediakan. Lalu nanti kita akan coba bahas di sesi Q&A setelah sesi materi. Di sesi Q&A nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan coba dijawab oleh Mas Arfi satu-satu. Nanti kita juga akan coba mungkin ada insight-insight tambahan yang mungkin akan disampaikan oleh Mas Arfi gitu. Nah, sebelum masuk ke materi nih, sebagai bagian dari bridging juga, saya ingin tanya nih pertanyaan pertama untuk Mas Arfi gitu. Menurut Mas Arfi sendiri, fungsi email dalam proses lead aktivasi itu apa ya Mas ya, fungsi umumnya gitu. Biasanya dipakai untuk apa? Karena kan lumayan beda nih email digunakan dalam proses yang lebih ke mungkin konversi atau mungkin yang non lead dan kepada sesuatu yang memang goals utamanya adalah lead gitu Mas. Silakan Mas Arfi. Ya, thank you Farhan. Jadi memang kalau di dalam proses marketing di B2B, approach-nya harus beda ya gitu dengan retail gitu. Karena kalau dari observasi saya sih, biasanya konsumen B2B dan lain sebagainya, itu biasanya butuh waktu yang lebih lama tuh untuk ngambil keputusan gitu. Dan ketika konsumen itu sedang lagi dalam proses mengambil keputusan, di titik itulah kita harus terus melakukan edukasi dan nurturing terhadap pelanggan. Nah, untuk kepentingan itulah sebenarnya email itu akan punya kekuatan yang luar biasa efektif dibandingkan channel lainnya. Ini secara fundamental tentunya berbeda dengan apa yang terjadi di industri lain, misalnya B2C, atau contohnya misalnya kayak e-commerce yang basisnya retail dan sebagainya, yang memang biasanya didatangi orang yang
proses pengambilan keputusannya cepat gitu. Saya ngambil contoh sederhana, misalnya kalau kita beli aplikasi buat kantor, itu reviewnya bisa 3 bulan, tapi kalau kita beli HP, itu 2 minggu atau seminggu, atau bahkan 2 hari, itu kita proses pengambilannya udah beres tuh. Itu sih kurang lebih. Jadi dalam proses pengambilan keputusan tersebut, alangkah bagusnya kalau sebenarnya si perusahaan itu nggak diem aja, tapi melakukan edukasi terhadap orang-orang yang sudah memang menghubungi perusahaan. Itu sih kurang lebih gitu. Mungkin untuk segera memulai sharingnya, saya bisa recap lagi ya Farhan ya dari yang sebelumnya udah kita bahas gitu, buat rekan-rekan yang tidak hadir di dalam pertemuan sebelumnya juga mungkin bisa sedikit refresh. Jadi kurang lebih kalau kita ngomongin strategi lead marketing nih secara keseluruhan, prosesnya panjang. Artinya di sini kita harus memahami benar bahwa yang namanya lead marketing yang tujuannya adalah mendapatkan lead yang siap membeli produk perusahaan, itu adalah proses yang panjang gitu. Artinya kita nggak boleh dalam tanda kutip itu berhayal semua lead yang datang ke perusahaan, semua orang yang berhubungan langsung dengan perusahaan itu dalam kondisi siap beli. Dalam kenyataannya nggak kayak gitu. Makanya di sini sebenarnya dalam pendekatan lead marketing bagus kalau misalnya kita pecah proses lead marketing itu ke beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap yang dikenal dengan nama inbound. Inbound itu adalah gimana sih caranya orang-orang itu bisa berdatangan ke channel-channel yang kita punya. Ada pendekatan pull, ada pendekatan push, menggunakan misalnya kalau yang pull tuh menggunakan search engine, iklan search engine juga, gitu. Kemudian media sosial dan lain sebagainya. Sementara yang basisnya push itu menggunakan iklan yang lebih agresif, gitu. Contohnya misalnya iklan di iklan di display network, kemudian email, PR, dan lain sebagainya. Buat rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih lanjut soal strategi inbound ini, mungkin bisa ngelihat recording webinar Talk Digital sebelumnya. Nah, ketika orang-orang udah berdatangan nih ke channel-channel yang udah kita punya, misalnya ke website, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah lead capturing. Lead capturing ini adalah titik di mana kita memang dalam tanda kutip tuh menangkap orang-orang yang tertarik. Gitu. Gimana caranya supaya orang-orang tuh gampang gitu menghubungi kita gitu. Dan kemudian berikutnya ada lead filtering, dan scoring, dan terakhir ada lead nurturing dan activation. Yang inbound intinya sekali lagi saya ulangin ya, goalnya adalah mendatangkan audience ke salah satu channel digital yang udah kita punya gitu. Jadi ini bisa apapun, bisa website, bisa landing page, bisa orang menghubungin kita lewat WA dan sebagainya. Intinya biasanya di dalam strategi digital apapun ada satu channel yang digunakan sebagai sarana komunikasi utama. Nah, sarana komunikasi utama inilah yang harus didatangi oleh orang-orang yang datang dari iklan, dari search presence, dan sebagainya. Lead capturing itu adalah titik di mana kita memastikan bahwa calon pembeli itu dapat menghubungi kita dengan mudah. Gitu. Dapat menghubungi dengan mudah ini bisa dengan menggunakan landing page yang tepat, formulirnya tepat, dan sebagainya. Kita menyediakan layanan telepon, layanan WA, layanan email, dan sebagainya. Walaupun ini tampak normatif ya, cuman kalau dari pengalaman saya betapa luar biasa betapa banyaknya perusahaan yang melupakan hal-hal kayak gini gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mungkin rekan-rekan familiar ya kalau misalnya kita bikin website, kadang-kadang di formnya itu cuma nama, email dan sebagainya yang nggak menggugah orang untuk menarik gitu. Atau misalnya nomor telepon itu kadang-kadang ditaruhnya di dalam di bagian dalam dari sebuah website gitu. Jadi nggak muncul dengan cukup visible dan lain sebagainya gitu. Lead filtering itu adalah titik di mana kita melakukan pemilahan dari lead-lead yang sudah masuk, mana sih sebenarnya yang potensial gitu, mana sih sebenarnya yang iseng-iseng berhadiah, mana lead yang mungkin potensial tapi sekarang belum siap melakukan pembelian. Dan yang terakhir adalah lead nurturing dan activation, titik di mana kita melakukan serangkaian proses yang bertujuan untuk mendorong lead tertarik nih melakukan pembelian gitu. Jadi kalau lead pembeli yang ideal buat kita semua ya gitu, buat semua praktisi adalah pembeli yang siap beli. Cuman kan kalau dipraktekkan minoritas ya gitu pembeli yang siap beli itu gitu. Jadi sebenarnya di sini balik lagi kalau misalnya orang udah menghubungi kita dan sebagainya, belum tentu mereka akan mengambil keputusan untuk saat itu juga gitu. Dan itu yang harus kita pahami gitu. Kalau misalnya mereka akan mengambil keputusan katakanlah untuk bulan depan, 2 bulan yang akan datang, atau misalnya bahkan tahun depan, gimana caranya supaya kita bisa memastikan bahwa dalam masa tersebut mereka tambah terinformasi oleh produk yang kita punya
gitu sih kurang lebih. Nah, masalah utama yang sering kali ditemukan di dalam lead marketing itu adalah betapa kita melakukan simplifikasi terhadap proses lead marketing itu sendiri gitu. Jadi di dalam seri-seri sebelumnya kami sudah sempat share ya gitu, ada yang namanya funnel lead tersebut gitu. Saya jelaskan dengan sangat sekilas. Yang namanya lead itu adalah siapapun yang menunjukkan ketertarikan, bisa orang yang datang ke website kita, bisa orang yang misalnya download brosur kita. Intinya lead itu adalah bentuk ketertarikan yang ditunjukkan dengan sebuah action tertentu. Bisa meninggalkan alamat email buat subscription dan lain sebagainya. Marketing qualified lead itu adalah lead yang memang secara eksplisit bilang ke kita bahwa saya pengen dong dapat pesan promosi. Misalnya langganan email, atau misalnya orang yang minta dikirimin brosur lah, dan lain sebagainya. Sales qualified lead itu adalah lead yang memang secara spesifik bilang, saya pengen dong gitu mendapatkan informasi soal harga, saya tertarik beli nih gitu, ada nggak offering khusus yang sedang ditawarkan oleh perusahaan gitu. Sales qualified lead itu akan berubah menjadi opportunity, orang yang atau pihak yang melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan perusahaan, contohnya misalnya dengan negosiasi. Dan kalau semua itu berjalan dengan lancar, gitu yang namanya opportunity itu akan berubah menjadi orang-orang yang masuk lead yang masuk ke dalam titik opportunity ini akan berubah menjadi actual customer yang kita punya. Nah, cuman yang sering terjadi itu adalah simplifikasi proses lead tersebut, dan sayangnya saya sangat sering bertemu dengan mindset tersebut gitu. Masalah muncul ketika jumlah lead yang misalnya menghubungi kita gitu, misalnya menghubungi nih gitu lewat WA, lewat email dan sebagainya, itu jumlahnya jomplang, sangat tidak proporsional dengan jumlah lead yang pada akhirnya melakukan pembelian gitu. Atau dengan kata lain, ada mindset yang melihat bahwa saya pengen semua orang yang menghubungi perusahaan itu udah siap melakukan pembelian. Sayangnya kan proses sales nggak seindah dan nggak semudah itu ya gitu. Kalau misalnya proses sales itu semudah itu, rasanya semua perusahaan dengan sangat cepat bisa mengalami growth yang eksponensial dan sebagainya. Sales itu kadang-kadang adalah proses yang kalau dari pengalaman saya itu suka di underestimate sama banyak orang gitu. Jadi yang penting kita attack sana-sana sini dan sebagainya, sales pasti naik dan sebagainya. Dalam kenyataannya sales itu merupakan proses yang sangat kompleks gitu, dan memang harus dijalankan dengan framework yang sangat mendalam gitu. Makanya kalau kita lihat di tingkat global, penyedia-penyedia layanan, contohnya misalnya kayak IBM, Adobe, dan sebagainya, itu semua menyediakan layanan yang berorientasi ke sales. Gitu. Jadi gimana nih caranya supaya proses sales di dalam bisnis itu berjalan dengan lebih baik dengan menggunakan banyak sekali software, otomasi lah, personalisasi, sampai ke AI, dan sebagainya. Segitu sebenarnya seriusnya proses sales. Tapi kadang-kadang, begitu kita masuk ke yang namanya digital marketing, kita tanpa sadar berharap bahwa proses sales itu menggunakan kayak tongkat ajaib gitu. Dengan adanya social media, dengan adanya website yang bagus, mendadak orang kontak, saya siap beli, saya mau beli sekian banyak unit dan sebagainya. Tanpa mengindahkan, tanpa melihat bahwa sebenarnya ada proses panjang yang kadang-kadang nggak terlihat ya gitu oleh baik konsumen, oleh perusahaan, yang memang harus dilewati oleh calon konsumen gitu kurang lebih gitu. Nah, ini merupakan kesalahan berpikir utama di dalam lead marketing, gitu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang istilah lead marketing ini kurang segitu populernya gitu di Indonesia gitu. Banyak praktisi sales yang berpikir, saya nggak butuh lead nih, saya butuhnya langsung ke sales gitu. Tapi logika yang sebenarnya bisa menjelaskan ini adalah sama aja dengan kalau sebuah brand tidak punya awareness, gimana caranya dia bisa mendatangkan sales pertamanya dia? Ada proses yang harus dilewati oleh marketing. Kalau ada proses yang harus dilewati oleh pendekatan marketing dan branding, berarti harus ada proses juga yang dilewati dalam pendekatan sales dan penjualan tersebut. Itu kurang lebih gitu. Nah, pendekatan funnel di dalam strategi lead itu intinya berusaha untuk memindahkan lead saja menjadi marketing qualified lead dan lain sebagainya gitu. Di sini contohnya misalnya yang sering terjadi adalah ada gap gitu. Gap yang pertama itu muncul ketika misalnya dari lead jumlahnya banyak, katakanlah kalau misalnya rekan-rekan lihat di ilustrasi nih gitu, ada yang bilang misalnya ini si business owner-nya ini dia bilang bahwa banyak nih orang yang datang ke website gitu, banyak nih orang yang download brosur. Kalau misalnya rekan-rekan familiar dengan analytics, banyak nih orang yang klik tombol WA atau hubungi kami.
Tapi kenapa sedikit yang akhirnya menghubungi perusahaan? Itu gap paling sering terjadi. Gitu. Apakah itu berarti strateginya salah? Belum tentu gitu. Kalau misalnya udah banyak orang yang ke website, banyak orang yang download brosur, banyak orang yang klik, artinya kampanye marketing yang tugasnya adalah mendatangkan traffic inbound itu sudah berjalan dengan baik. Gitu. Orang sudah masuk ke channel utama kita dan orang melakukan sebuah action tertentu. Beda ceritanya kalau misalnya orang masuk ke website tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau orang udah masuk ke website terus mereka menghabiskan katakanlah misalnya 5 menit di website kita, atau mereka juga misalnya tadi ya ngedownload brosur, ngeklik WA, artinya kan ada sebuah ketertarikan yang terjadi nih gitu. Ketertarikan yang terjadi dan sifatnya real gitu. Kalau gap itu terjadi, berarti yang harus kita perbaiki bukan kampanye media sosial, kampanye iklan, dan sebagainya. Tapi jangan-jangan apa yang terjadi di website kita, sesederhana itu. Gap yang kedua, itu terjadi ketika orang yang masuk ke dalam kualifikasi marketing qualified lead, itu tidak berubah menjadi sales qualified lead. Banyak nih orang yang ternyata udah ngehubungin kita, gitu. Saya minta informasi produk dong, saya minta dikirimin price list, saya minta dikirimin spesifikasi produk, dan sebagainya. Tapi komunikasinya cuma sekali doang, gitu. Setelah kita kirimkan informasinya dan sebagainya, mendadak mereka nggak ngerespon, gitu. Atau istilah lainnya ghosting tuh. Kan rekan-rekan yang bergerak di bidang sales pasti pernah ngalamin ya kayak gitu ya. Ada orang yang ngontak, habis itu menghilang tanpa jejak sama sekali. Nah, ini terjadi bisa jadi karena banyak hal gitu. Bisa jadi karena kita melakukan filtering dari proses MQL ke SQL ini dengan tidak tepat. Gitu. Bisa terjadi gara-gara follow up yang kita lakukan itu kadang-kadang mungkin terlalu agresif gitu. Ketika ada orang yang misalnya meminta katakanlah brosur atau apapun, yang kita kirimkan hanya brosurnya tanpa konteks apapun dan sebagainya gitu. Kadang-kadang hal-hal kayak gini tuh suka terlewatan begitu saja gitu. Gap berikutnya terjadi di dalam titik ketika sales qualified lead, orang-orang yang udah tertarik nih gitu dengan harga kita dan sebagainya, itu tidak meneruskan negosiasi gitu. Artinya katakanlah misalnya gini, kita udah kirimin proposal, tapi setelah dikirimin proposal orangnya menghilang dan sebagainya. Di sini biasanya udah terjadi komunikasi dengan tim sales gitu. Tapi kok orang yang kemudian memutuskan untuk negosiasi lebih lanjut menghilang gitu aja ya gitu. Di sini gap bisa terjadi gara-gara proposal yang kita kasih salah, approach kita di dalam menginformasikan, mengedukasi calon konsumen terhadap kenapa sih proposal tersebut harganya sekian dan sebagainya, bagaimana sih memahami proposal tersebut, itu juga bisa salah gitu. Dan sampai ke filtering di titik atasnya juga kurang tepat. Ya, itu kurang lebih. Dan gap terakhir itu biasanya terjadi kalau misalnya orang yang melakukan negosiasi dengan tim sales itu itu sudah banyak gitu, tapi kenapa akhirnya sedikit yang melakukan pembelian. Misalnya kita udah dapat nih banyak request for proposal, dapat undangan pitching lah misalnya sana sini, tapi kok ujung-ujungnya nggak ada yang beli ya. Gitu. Nah, untuk mayoritas rekan-rekan yang mungkin bergerak di bidang B2B atau di retail yang sales cycle-nya agak panjang, saya yakin pasti familiar gitu dengan proses ini. Sekali lagi ini secara fundamental berbeda dengan pendekatan retail, di mana kalau retail kan memang orang tuh biasanya udah riset duluan, risetnya tuh bisa googling dan sebagainya. Contohnya kalau kita mau beli HP, mau beli komputer dan sebagainya, itu kita bagian besar dari kita ngelihat review dulu gitu, mungkin ngelihat situs resminya, ngelihat medsosnya. Kalau udah siap beli, langsung ngehubungin, langsung melakukan pembelian misalnya lewat marketplace, lewat e-commerce dan sebagainya. Tapi untuk B2B dan juga B2C yang memang sales cycle-nya lama, contohnya misalnya yang sales cycle-nya lama itu barang properti lah dan sebagainya, itu proses kayak gini kan lazim ya kita lewati. Dan di sini sebenarnya framework ini bisa berguna gitu. Artinya kita harus bisa memisahkan tahapan-tahapan yang dilewati oleh konsumen, calon konsumen kita dari mulai lead sampai ke customer. Lead activation di sini tujuannya sangat spesifik. Gimana caranya lead bisa merubah menjadi MQL, gimana caranya MQL bisa merubah jadi SQL, dan seterusnya sampai ke ujung. Nah, cuman dengan dan ini sebenarnya sifatnya sangat actionable ya gitu. Jadi buat rekan-rekan yang memang bekerja di bidang sales, sebenarnya kita bisa susun nih funnel seperti ini gitu. Berapa banyak orang yang masuk ke website versus berapa banyak orang yang download brosur kita kalau misalnya prosesnya melalui website.
berapa banyak orang yang mendownload brosur kita yang akhirnya menghubungi kita dan sebagainya. Nantinya kita bakal bisa menemukan sebuah gap gitu kurang lebih gitu. Nah, mengidentifikasi gap tersebut itu adanya di mana dan kenapa itu terjadi sebenarnya bisa membantu kita untuk memperbaiki keseluruhan proses. Pertama, kita jadinya bisa tahu berapa banyak sih potensi penjualan yang hilang gitu. Artinya nih, kalau misalnya kita ngerasa kita jangan cuma nge-track saja katakanlah sales kita, tapi potential sales juga harus bisa diukur gitu. Gimana caranya mengukur potential sales? Dari jumlah proposal yang udah kita keluarkan, dari jumlah misalnya seluruh proses itu orang yang meminta proposal, orang yang misalnya meminta meminta negosiasi dan sebagainya. Itu kalau di dalam pendekatan sales tuh harus dikasih value-nya gitu, harus dikasih angkanya. Itu action tersebut itu bernilai berapa rupiah sih di kita. Kalau rekan-rekan familiar dengan software-software sales yang korporasi ya, contohnya misalnya Salesforce yang dipakai sama IBM dan sebagainya, itu tuh biasanya seluruh action yang dilakukan itu punya nilai dolarnya atau nilai rupiahnya gitu. Jadi semakin banyak calon sales kita, calon konsumen kita itu melakukan sebuah action tersebut, value dari si customer tersebut itu makin lama akan makin besar. Yang pertama dengan mengidentifikasi gap, kita bisa tahu sebenarnya potential sales yang kita alami itu berapa sih gitu. Dan ini kalau kita lakukan secara fundamental akan mengubah sudut pandang kita secara keseluruhan dalam marketing. Terlalu banyak praktisi sales perusahaan yang bergerak di bidang memang B2B dan sebagainya yang menyalahkan apa yang terjadi di dalam sales-nya terhadap apa yang terjadi di medsos. Iklannya nggak efektif, sosial medianya nggak efektif, dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita udah mindahin keseluruhan proses tersebut ke dalam funnel yang sales, kita bisa identifikasi secara localized. Gitu. Artinya berapa sih potensi penjualan yang memang hilang, dan sebagainya. Kemudian di sini, ini juga hal pentingnya. Jadi sebenarnya bottleneck kita tuh di mana sih? Gitu. Apa sih proses yang paling disebelin dalam tanda kutip sama calon konsumen kita? Kalau orang udah masuk ke website kita, udah ngehubungin tenaga sales kita, udah melakukan RFP, request for proposal dan lain sebagainya. Tapi ketika negosiasi berikutnya mereka menghilang, berarti udah kejelaskan masalahnya tuh ada di mana. Kalau misalnya ternyata yang jadi masalah adalah ketika orang ngehubungin kita pertama kali, mereka tidak meminta proposal, ya udah jelas gitu bottleneck-nya terjadi di mana. Dengan memisahkan proses sales ke dalam titik-titik tersebut, jadinya kita bisa tahu bottleneck kita tuh di mana gitu. Begitu bottleneck-nya diberesin, itu harusnya terjadi yang namanya optimalisasi gitu. Proses ke bawahnya makin lama makin lancar. Kalau prosesnya udah mulai lancar, apakah bottleneck pasti hilang seterusnya? Enggak, gitu. Pasti bottleneck itu akan muncul. Cuman ini yang disebut dengan optimalisasi sales, gitu. Proses sales itu harus constantly bisa diperbaiki. Dengan perubahan tren, dengan perubahan cara berpikir calon konsumen kita, dengan berubahnya landscape kompetisi, itu biasanya yang terjadi di sales funnel itu akan berubah terus-menerus, gitu. Dan yang terakhir, gitu, dengan mengidentifikasi gap tersebut, kita jadinya bisa tahu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan. Artinya, kalau kita misalnya menjalankan strategi gede, ada social media, ada iklan, ada yang namanya, katakanlah yang kita akan bahas hari ini, optimalisasi email dan sebagainya. Ternyata masalahnya adalah di lead yang masuk, orang yang masuk ke website itu ngaco, jelek, ya udah jelas yang harus diperbaiki adalah kualitas iklannya, kualitas mungkin konten kita di social media. Tapi kalau misalnya ternyata yang jadi bottleneck, orang yang kontak kita misalnya itu jumlahnya banyak, tapi orang yang meminta proposal atau misalnya nanyain harga itu jumlahnya dikit, nggak ada hubungannya lagi iklan, nggak ada hubungannya lagi media sosial gitu. Ini saya analogikan dengan proses yang terjadi misalnya di sebuah toko. Ketika orang udah fitting, tapi ketika orang bayar, di sanalah orang-orang menghilang. Artinya yang salah itu jangan-jangan terjadi bukan di proses fittingnya, tapi jangan-jangan di kasirnya. Gitu. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa ngebayangin ya, yang disebut dengan iklan, dengan media sosial, dan lain sebagainya, itu tugasnya adalah mendatangkan sebanyak mungkin orang ke toko. Apa yang terjadi di dalam toko tersebut, itu udah bukan tanggung jawabnya inbound marketing. Gitu. Social media nggak punya kekuatan apapun untuk menggerakkan orang misalnya masuk ke fitting dan lain sebagainya. Gitu. Tapi apa yang terjadi di toko tersebut, itu akan membuat orang tertarik misalnya fitting atau enggak, dan sebagainya. Kalau misalnya banyak orang masuk,
tapi sedikit yang fitting, jangan-jangan yang jadi masalah adalah fitting room-nya kurang jelas. Atau misalnya SPG atau SPB yang menjaga toko kita itu kurang ramah sehingga tidak mendorong fitting, orang melakukan fitting. Atau jangan-jangan jumlah fitting room-nya terlalu sedikit sehingga orang tuh ngantri. Yang diperbaiki udah jelas gitu. Kalau orang udah banyak fitting dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya orang tidak melakukan, orang tuh ngebawa barang, oke saya mau beli, tapi entah kenapa yang terjadi transaksi yang tercatat itu rendah gitu. Jangan-jangan masalah ada di antara fitting dan proses yang terjadi di kasir. Apakah orang yang ngantri di kasir terlalu banyak sehingga orang tuh menghilang ketika sudah melakukan fitting, orang memutuskan tidak melakukan pembayaran. Apakah kasir yang kita punya itu judesnya setengah mati dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih mengenai bagaimana kita menggunakan gap analysis ya di dalam proses ini. Nah, yang disebut dengan lead activation itu adalah proses untuk mendorong lead untuk melewati serangkaian tahapan-tahapan tertentu yang akan ujung-ujungnya membantu mereka di dalam mengambil keputusan pembelian. Jadi sebenarnya yang disebut dengan lead activation secara sangat sederhana itu adalah bagaimana kita mendorong orang yang udah jadi lead itu menjadi MQL gitu, orang yang udah masuk ke dalam klasifikasi MQL itu juga menjadi SQL dan seterusnya gitu. Itu yang disebut dengan activation. Sesuai dengan namanya, proses ini berusaha untuk mengaktifkan orang yang tadinya belum menjadi customer jadi customer gitu. Jadi itu yang disebut dengan activation. Kalau brand activation itu kan gimana caranya membuat brand yang tadinya tidak dikenal di kelompok segmen tertentu itu menjadi activated di dalam benak kelompok segmen target tertentu gitu. Dan di sini sebenarnya lead activation sama sekali bukan merupakan pendekatan baru. Bahkan sebenarnya udah dari zaman dulu kita kenal gitu. Cuman proses lead activation tersebut yang agak berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingin ya zaman dulu lead activation, saya nggak usah jauh-jauh 1-2 tahun terakhir, tapi 10 tahun aja ya, 10 tahun yang lalu, ketika kita misalnya tertarik untuk katakanlah membeli mobil gitu, atau membeli rumah gitu, atau misalnya kita tertarik untuk membeli sebuah software gitu buat kantor kita dan sebagainya. Yang disebut dengan lead activation itu kadang-kadang terjemahannya itu agak sederhana. Lead activation itu seringkali dipahami dengan kita memberikan suara yang lebih keras lagi ke konsumen sehingga akhirnya nantinya calon konsumen itu tertarik membeli. Tapi yang sering kali terjadi adalah calon konsumen sebelum membeli itu kesal dulu sama kita gitu. Ini tenaga salesnya annoying banget sih dan sebagainya gitu. Ini relevan zaman dulu, makanya zaman dulu dan di banyak sekarang di beberapa industri yang masih konvensional, pendekatan ini banyak dipakai gitu. Tenaga sales yang harus clearing seluruh Indonesia atau seluruh tempat yang menjadi potensial, yang berisikan potential sales, potential customer mereka, dan diedukasi dalam tanda kutip, ditawarin produk dan sebagainya gitu. Masih banyak sekali industri di Indonesia yang masih kayak gini. Cuman yang namanya konsumen digital itu harus disadari punya karakteristik yang beda gitu. Yang namanya konsumen digital sekarang mau pembeli retail, mau pembeli bisnis itu biasanya mindsetnya udah clear. Saya pengen ngambil keputusan sendiri. Artinya kalau misalnya saya tertarik sebuah produk, saya akan melakukan pembelian. Kalau saya tidak tertarik terhadap sebuah produk, saya tidak akan melakukan pembelian. Kalau misalnya ada orang yang tenaga sales kita katakanlah gitu itu sibuk mempromosikan produk dengan luar biasa terlalu agresif, ada istilahnya sekarang spam gitu. Jadi sekarang tuh kalau misalnya kita terlalu sering berkomunikasi dengan calon konsumen gitu, apalagi kalau misalnya kita WA lah, terus habis itu di email lah dan sebagainya, itu kan udah sering sekali kita anggap sebagai spam ya gitu. Spam itu kan unwanted messages gitu. Intinya pesan-pesan yang kita nggak suka terimanya itu biasanya kita anggap sebagai spam. Nah sekarang tugasnya kita sebagai tenaga sales nih, sebagai professional sales apa sih? Tugas kita sebagai professional sales sebenarnya adalah melakukan pengamatan dari kejauhan gitu dan melihat apa yang terjadi dan juga menyediakan informasi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan seorang calon konsumen di titik yang tepat.
gitu. Gimana caranya menyediakan informasi di titik yang tepat tersebut? Apalagi kalau misalnya kita tidak, artinya di sini kan kita nggak bisa hanya katakanlah mengandalkan intuisi, hanya mengandalkan feeling dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Di sini sales itu harus secara langsung dihubungkan dengan yang namanya data analytics, gitu. Artinya di sini kalau sales modern itu harus sales modern itu harus dianggap sebagai proses sales yang sangat berat ke analisis data. Artinya tanpa adanya data kita susah tuh ngambil keputusan. Pada saat yang bersamaan semua keputusan sales, semua taktik sales, semua approach yang dijalankan untuk mendorong sales itu harus mendapatkan dukungan atau justifikasi data tersebut, gitu. Nah, dalam proses itu intinya jadi kembali lagi ya gitu, sales dan lead activation itu punya tujuan untuk mendorong lead yang sudah masuk untuk menjadi MQL, dan harapannya ujung-ujungnya semua lead yang masuk itu bisa berubah menjadi customer, gitu kurang lebih. Di dalam prosesnya banyak sekali channel-channel yang akan kita gunakan gitu. Jadi ada banyak sekali yang bisa digunakan, semua punya plus minusnya. Cuman karena keterbatasan waktu tentunya saya nggak akan bisa bahas satu-satu. Yang pertama adalah website. Website itu buat banyak sekali perusahaan itu kadang-kadang suka dianggap investasi utama gitu. Banyak sekali orang yang berpikir kalau kita mau punya bisnis, hal pertama yang harus kita lakukan adalah punya website. Dalam kenyataannya nggak gitu juga. Karena kalau kita udah punya website, gimana caranya kita bisa memastikan bahwa orang itu mau datang ke website kita? Kalau di dalam pendekatan lead activation, website itu bisa berperan juga di dalam mengubah orang dari lead untuk datang lagi. Tapi ada syaratnya. Website kita memang udah terkenal nih, gitu. Artinya di sini kalau misalnya website kita tidak terkenal, gitu, katakanlah traffic kita jelek, rendah dan sebagainya, terus kalau kita masuk ke data analytics, ternyata nggak banyak nih returning visitor, website itu nggak bisa digunakan untuk lead activation. Tapi kalau misalnya website kita ternyata banyak sekali returning visitnya, dari mana kita bisa tahu returning visit? Ini rekan-rekan bisa buka yang namanya Google Analytics, atau misalnya kalau misalnya rekan-rekan belum pakai Google Analytics, itu biasanya di server tuh ada data analytics dan sebagainya yang bawaan dari server yang bisa ngelihat berapa banyak jumlah pengunjung baru dan berapa banyak pengunjung lama. Pengunjung lama itu merupakan target market potensial kita. Kenapa? Karena mereka udah menunjukkan ketertarikan dengan berkunjung kembali ke website kita. Artinya, kenapa mereka berkunjung lagi ke website kita? Ada mungkin informasi yang ketinggalan. Mereka pengen tahu lebih dalam soal produk kita, atau mereka pengen tahu gimana caranya mereka bisa mendapatkan harga, atau mereka pengen tahu gimana caranya bisa menghubungi kita dan sebagainya. Website bisa dipakai sekali lagi dengan syarat kalau dari traffic itu banyak returning visit-nya. Telepon, WhatsApp itu juga bisa dipakai gitu. Cuman di sini minus utamanya adalah ini pendekatan yang kadang-kadang dianggap agak intrusif gitu sama banyak orang gitu. Artinya kalau kita dikontak sama tenaga sales lewat WhatsApp sekali oke gitu, tapi kalau kita dikontak terus mungkin lebih dari 3-4 kali padahal kita udah nggak respon, itu udah masuk ke kategori spam gitu. Makanya kalau di WhatsApp itu kan ada pilih ya, ada opsi block dan report dan sebagainya, itu untuk menghindari kita dihubungi sama pihak-pihak yang tidak diinginkan. Gimana caranya WhatsApp bisa berperan di dalam activation ini? Ada juga gitu. Contohnya misalnya WhatsApp, mungkin rekan-rekan yang familiar dengan pendekatan teknis ya. Itu WhatsApp punya API-nya yang bisa memungkinkan kita untuk menyusun sebuah journey secara terbatas sampai sekarang untuk WhatsApp gitu. Jadi yang menentukan bagaimana dan kapan kita mengontak seorang calon konsumen kita itu bisa didasari rule yang kita susun gitu. Di Indonesia udah ada beberapa provider, cuman masih belum segitu populernya. Ada juga pendekatan yang dikenal dengan iklan atau remarketing gitu, yang di dalam seri sebelumnya udah sempat kami bahas sekilas. Jadi intinya adalah orang-orang yang udah pernah download brosur kita, orang-orang yang udah pernah kontak kita, itu dikontak lagi, tapi bukan melalui WhatsApp, bukan melalui telepon, tapi melalui iklan. Gitu. Jadi misalnya saya pernah masuk ke situs A gitu, kemudian saya pindah ke situs yang lain gitu. Nah, nanti di situs yang lain tersebut muncul iklan gitu, iklan yang berhubungan dengan produk yang kita tawarkan. Ada juga publicity. Publicity itu juga cukup banyak dipakai. Publicity itu misalnya kayak PR, press release, public relations dan sebagainya. Cuman pendekatan ini biasanya dipakai oleh brand-brand yang memang udah punya nama kalau untuk lead activation gitu, bukan untuk brand-brand yang baru karena biasanya harganya agak mahal. Bukan agak mahal sih, sangat mahal untuk brand-brand baru, dan juga ngukurnya agak susah
gitu. Pendekatan yang akan kita bahas hari ini adalah email, yaitu kurang lebih. Nah, sebenarnya bagaimana email itu bisa membantu proses secara keseluruhan? Email itu sebenarnya sangat efektif gitu karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah email itu merupakan platform komunikasi yang bisa menghubungi seseorang dengan sangat langsung, masuk langsung ke inbox kita, masuk ke komputer kita, masuk ke HP kita dan sebagainya, atau dengan kata lain menggunakan pendekatan push. Tapi nggak dianggap intrusif gitu, nggak dianggap annoying gitu. Artinya kalau misalnya lebih gampang, kalau misalnya rekan-rekan ya familiar dengan proses sales dan sebagainya, kalau kita sebagai orang yang sedang dikontak oleh sebuah perusahaan, lebih ringan mengabaikan sebuah email daripada mengabaikan sebuah WhatsApp. Artinya kalau ada orang yang kontak kita misalnya via email 5 kali, itu derajat mengganggunya jauh lebih rendah daripada ada orang yang menghubungi kita lewat WhatsApp 5 kali. Jadi di sini sebenarnya email itu merupakan pendekatan komunikasi yang tetap bisa targeted, tetap bisa menggunakan targeting yang tajam, tapi relatif tidak dianggap sebagai sebuah pendekatan yang intrusif gitu. Yang kedua, email itu bisa mengakomodir komunikasi yang sifatnya lebih personal dengan pendekatan personalisasi. Artinya di sini kita bisa pakai nama. Gitu. Paling sederhana ya kalau personalisasi ya dengan menggunakan nama. Kita bisa kirim email tersebut di hari yang paling disukai oleh seseorang. Dari mana cara tahunya seseorang itu sukanya buka di hari Kamis atau di hari Senin dan sebagainya. Menggunakan kembali data analytics. Kita bisa menggunakan email yang paling sesuai dengan topik yang dia suka. Dari mana cara tahunya? Gimana cara kita tahu topik apa yang paling disukai oleh seseorang? Balik lagi dengan data analytics. Dan yang terakhir, email itu bisa dijalankan dengan menggunakan segmentasi yang didasari oleh perilaku calon konsumen. Gitu. Artinya, kalau rekan-rekan pernah menggunakan pendekatan email dalam sales, dalam marketing dan sebagainya, segmentasi ini bisa dilakukan dengan sangat mudah. Gitu. Artinya, kalau misalnya rekan-rekan familiar dengan katakanlah software-software kayak misalnya Fresh Sales dan sebagainya, software-software CRM ya gitu atau sales, itu biasanya kita dapat scoring langsung gitu. Artinya dengan melihat berapa, misalnya katakanlah kita udah 5 kali mengirimkan email ke seseorang, kita langsung bisa tahu skornya dia berapa dibandingkan yang lain. Skor yang lebih tinggi itu artinya potensi dia melakukan pembelian itu lebih banyak. Di software lain misalnya kayak Mailchimp, itu kita bisa melakukan pemilahan segmentasi itu berdasarkan bintang. Orang yang misalnya paling sering ngebuka email dan sering ngeklik email itu akan mendapatkan bintang yang lebih tinggi. Artinya apa? Ketertarikan dia terhadap produk yang kita punya itu gede. Itu sih kurang lebih. Nah, di dalam lead activation ada banyak cara kita menggunakan pendekatan email tersebut. Untuk bisa menjelaskan hal ini dengan bagus, saya akan kembali menggunakan contoh yang sejak seri awal seri lead marketing ini kami gunakan, yaitu ceritanya ada sebuah firma hukum yang namanya Rada, yang positioning-nya ini fokusnya ke UMKM. Dia menggunakan digital marketing bukan untuk sales, tapi untuk mendatangkan lead. Dan yang terakhir, dia menggunakan pendekatan lead tadi, dia menawarkan strategi lead dengan menawarkan layanan konsultasi gratis untuk UMKM. Jadi UMKM yang pengen mencoba layanannya, konsultasi dan sebagainya, itu bisa konsultasi dengan si firma ini dengan gratis. Gitu. Nah, katakanlah lead capturing tool utama yang digunakan oleh si firma ini adalah sebuah form yang memang menawarkan layanan konsultasi gratis. Artinya di sini mungkin saya recap sedikit ya gitu. Rekan-rekan kalau misalnya menjalankan strategi akuisisi lead, jangan seadanya, dalam artian kalau bikin form jangan cuman hubungi kami, nama, email, keperluan, kontak. Ya itu kemungkinan yang masuk banyak, tapi ya ada orang yang apply kerja lah, spam, orang-orang iseng berhadiah, dan lain sebagainya. Kalau rekan-rekan ingin mendapatkan lead yang datang ke kantor kita, kalau rekan-rekan berharap bahwa lead yang datang ke perusahaan kita itu adalah lead yang memang qualified serius, bukankah seyogianya kita juga menawarkan form yang juga sangat serius dan sebagainya gitu. Kalau di dalam konteks kasus Rada ini, ceritanya mereka menawarkan layanan, mereka melakukan lead capturing ini dengan menawarkan satu form
layanan konsultasi gratis yang memang spesifik gitu. Artinya hanya orang-orang yang memang serius yang akan melakukan pengisian dari form tersebut gitu. Jadi di dalam ini menurut si Rada ini lead potential yang qualified itu adalah calon konsumen yang mengisi form sesi konsultasi gratis yang pertama. Yang kedua adalah calon konsumen yang setelah mengisi form tersebut itu bersedia tuh di ngerespon. Bapak kan ngontak kita nih pengen konsultasi gratis, kira-kira ada waktu kapan nih dan sebagainya. Dibalas, bukan di ghosting. Dan yang terakhir adalah calon konsumen yang memanfaatkan sesi konsultasi itu dengan bagus, gitu, dengan baik. Jadi mereka hadir, pertanyaannya juga banyak dan sebagainya. Itu adalah potential lead yang bagus, gitu. Yang tidak masuk ke sana itu dianggap tidak serius, gitu. Nah di sini pendekatannya, katakanlah ada orang yang sudah melakukan itu, tapi mereka belum tertarik melakukan pembelian, gitu. Bagaimana kita menggunakan pendekatan email untuk mendorong ketertarikan? Yang pertama adalah dengan kita mengeluarkan yang namanya introduction email, gitu. Introduction email ini adalah email khusus yang diperuntukkan untuk calon lead kita, yang isinya informasi umum, tapi intinya adalah menginformasikan informasi-informasi tertentu yang biasanya ditanyakan oleh orang yang belum kenal dengan kita. Kapan ini kapan ini dikirimkan? Idealnya sesegera mungkin setelah ada orang yang menghubungi perusahaan kita. Dalam kasus ini, segera setelah ada orang yang mengisi form request konsultasi gratis, email ini harusnya secara automated dikirimkan ke calon lead, ke lead tersebut. Gitu. Kalau email perkenalan ini rasanya kan cukup sederhana ya. Gitu. Yang kedua adalah biasanya email promosi. Nah, ini email promosi itu kalau saya memberikan contoh yang agak simple, yaitu promosi dalam bentuk uang, 50%. Tapi sebenarnya email promosi ini tidak semata-mata semata-mata diartikan dengan email diskon dan sebagainya. Tapi intinya, kadang-kadang ada hal-hal yang memang ditunggu oleh seorang calon pembeli gitu, yang memang bisa menyelesaikan masalah yang ditemukan. Contohnya misalnya kadang-kadang kalau kita mau beli barang, constraint utamanya itu adalah harga. Duh, barangnya sih bagus ya gitu, kita tertarik belinya. Tapi kita nggak punya duit yang cukup nih dan sebagainya gitu. Kadang-kadang dengan pendekatan yang pas, email promosi ini bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi syaratnya balik lagi gitu. Orang sudah menunjukkan ketertarikannya dia. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya kalau kita misalnya menawarkan, ini dalam konteks lead marketing ya. Kalau di website itu langsung kita tampilkan diskon 50% atau diskon 90% di iklan atau di publisitas, firma hukum Rada itu menawarkan diskon 90% dan sebagainya. Yang datang itu kemungkinan bakal kacau. Pesan-pesan promosi ini idealnya hanya disampaikan ke orang yang sudah menunjukkan ketertarikan, menunjukkan keseriusan, gitu, sudah nge-share sebagian informasinya dengan kita, informasi soal kebutuhan dan sebagainya, tapi for some reason belum melakukan pembelian. Gitu. Kapan email ini dikirimkan? Email ini bisa dikirimkan bebas ya, gitu, bisa secara reguler, gitu. Atau misalnya ketika kita sedang menjalankan promosi tertentu. Contohnya misalnya dalam kasus ini, kalau yang rekan-rekan bisa lihat di layar, itu ketika si firma ini menawarkan layanan diskon, misalnya pendaftaran merek akhir tahun, di mana biaya layanan diskon 50%, misalnya kayak gitu. Email reminder gitu. Email reminder ini tujuannya mengingatkan kembali kalau misalnya kita udah cukup lama tidak berhubungan dengan si lead tersebut gitu. Katakanlah misalnya kita pernah dalam konteks si firma hukum ini, katakanlah di tahun 2020 itu kita pernah ngobrol tuh bla 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 segala macam. Kebutuhan mereka waktu itu misalnya adalah registrasi merek ya gitu, HKI. Cuman for some reason mereka tidak melakukan registrasi melalui kita. Nah, bisa aja 1 tahun berikutnya, di tahun 2021, misalnya di Mei 2021 ini, kita kirimkan kembali email yang bertanya soal masalah yang dulu mereka ceritakan ke kita. Bapak Ibu udah melakukan pendaftaran merek nggak gitu? Kalau misalnya belum, mungkin kami bisa bantu. Kalau misalnya sudah, apakah ada rencana mendaftarkan merek-merek lainnya dan sebagainya. Kalau misalnya masih galau, mungkin Bapak Ibu bisa cerita nih kekhawatirannya apa dan sebagainya. Mungkin kami bisa bantu dan sebagainya. Kapan email ini dikirimkan? Ini emailnya idealnya dikirimkan dengan selang waktu tertentu. Misalnya bisa 1 tahun, bisa 1 minggu, bisa 2 tahun. Itu sangat ditentukan oleh karakteristik sales cycle
yang dihadapi oleh perusahaan kita. Sales cycle ini macam-macam ya gitu. Saya nggak bisa ngasih contoh yang menggeneralisir karena ada perusahaan yang sales cycle-nya kadang-kadang 1 bulan, ada yang kadang-kadang waktunya 1 minggu, ada yang bahkan sampai 1 tahun gitu. Yang keempat itu adalah email survei gitu. Email survei itu adalah email yang mengajak calon konsumen atau lead yang udah menyatakan keseriusan untuk mengisi feedback tentang sebuah komponen layanan gitu. Jadi kalau misalnya kita menemukan katakanlah bottleneck, ini banyak nih yang memanfaatkan layanan gratis tadi, tapi kenapa sedikit yang akhirnya meminta proposal gitu. Tapi kalau kita tanyain, Pak, Bu, masalahnya apa sih yang ditemukan gitu? Itu kan kadang-kadang orang nggak mau jawab ya. Jangan-jangan kita harus meminta mereka untuk mengisi sebuah email survei gitu. Email survei ini bisa berisi painful moment, masalah apa yang Bapak Ibu temukan supaya kami bisa perbaiki nih gitu. Atau misalnya kita riset pelanggan, ada nggak sih constraint yang membuat Bapak Ibu misalnya tidak menggunakan layanan kami? Misalnya harganya nggak cocok, gitu, produknya nggak cocok, kurang nyaman dengan tenaga sales yang menghubungi kita dan sebagainya. Intinya di sini tujuan kita ada 2. Yang pertama adalah brand recall, memposisikan diri kita, membuat agar brand kita kembali diingat gitu sebagai brand yang helpful. Yang kedua adalah mendapatkan informasi yang sifatnya actionable tentang kenapa sih gitu orang itu nggak tertarik menggunakan layanan kita. Email survei ini idealnya jangan dikirimin ke semua orang. Artinya jangan semua orang yang masuk website ini dikasih email survei ini karena jadinya kita bisa dapat data yang banyak tapi nggak actionable. Idealnya email survei ini dikirimkan untuk calon-calon pelanggan yang memang kita anggap potensial. Dan yang terakhir itu adalah email yang dikenal dengan pendekatan email edukasi. Kata lainnya adalah newsletter ya gitu. Jadi email-email ini tujuannya adalah mendorong orang untuk tetap tertarik atau bahkan juga memiliki ketertarikan lebih terhadap produk yang kita miliki dengan pendekatan edukasi gitu. Jadi misalnya kalau dalam contoh yang saya share di layar itu adalah menjelaskan soal sebenarnya jenis-jenis badan hukum di Indonesia ada apa saja sih dan lain sebagainya. Kapan ini dikirimkan? Ini bisa dikirimkan misalnya dengan berkala. Nah, apakah jenis-jenis emailnya terbatas di 5 ini saja? Enggak, sama sekali enggak. Ada banyak sekali jenis-jenis email lainnya. Ada email yang menginformasikan soal misalnya layanan baru yang ditawarkan oleh perusahaan, atau misalnya milestone gitu yang berhasil dicapai perusahaan, misalnya perusahaan itu terpilih memenangkan penghargaan tertentu dan lain sebagainya sehingga sedikit banyak meningkatkan kredibilitasnya dia di mata konsumen. Intinya email ini harus bisa meyakinkan calon konsumen kita bahwa perusahaan kita adalah pilihan yang tepat gitu. Jadi ini rasanya akan sangat tergantung pada karakteristik perusahaan yang kita miliki dan juga karakteristik klien. Apa sih informasi yang memang jadi informasi yang valuable untuk seorang konsumen. Gitu kurang lebih gitu. Nah, sedikit memperdalam soal pendekatan email ini. Sebenarnya pendekatan email ini kalau tadi kan jenisnya ya gitu. Kalau ini yang ingin saya bahas itu adalah workflow-nya gitu. Gimana sih caranya kita ngembangin? Yang pertama adalah email yang disebut dengan email terjadwal. Jadi di sini pendekatan yang kita pakai di sini sebenarnya sederhana. Jadi kita hanya jadwalkan aja. Misalnya email 1 itu terkirim katakanlah tanggal 10 Januari. Email kedua cerita soal layanan kami itu terkirim di tanggal 10 Februari. Email yang ketiga misalnya informasi soal pendaftaran merek itu terkirim di 10 Maret. Ini bukan berarti harus tanggal 10 setiap bulannya. Tapi bisa saja kalau ada orang yang kontak kita, berarti H+1 dia dikirimin email soal selamat datang. H+1 bulan dia dikirimin email tentang layanan. H+2 bulan dia dikirimin pendaftaran merek. Intinya di sini kita sudah menentukan jadwal email apa yang akan terkirimkan pada tanggal berapa atau berapa hari dari sebuah milestone tertentu ke seorang calon pelanggan kita. Ini yang paling sederhana. Yang kedua, ini adalah pendekatan email yang akan menggunakan trigger. Gitu, trigger itu intinya di sini email itu hanya dikirimkan ketika seorang calon pelanggan itu melakukan sebuah action tertentu. Gitu. Contohnya misalnya ketika misalnya di dalam konteks Rada ini ya gitu, si firma hukum ini ketika orang sudah melakukan sebuah perusahaan sudah melakukan konsultasi gratis. Terus dikontak lagi, gimana Pak, Ibu tertarik nggak menggunakan layanan kami dan sebagainya.
tapi nggak ngerespon gitu. Di sini kalau misalnya nggak ngerespon gitu, kita bisa kirimkan email, kami udah berusaha menghubungi Anda gitu. Mungkin ada nomor lain yang bisa kami gunakan untuk menghubungi Anda dan sebagainya. Tapi kalau nggak ngerespon, bisa saja kita kirimkan sebuah email yang menceritakan secara khusus, misalnya kita punya loh layanan khusus buat UMKM gitu. Atau misalnya kalau mau lebih spesifik, kalau misalnya si perusahaan yang ngontak kita itu berasal dari katakanlah firma arsitektur, kita bikin emailnya customize gitu. Bapak Ibu, kita punya loh gitu layanan-layanan khusus yang diperuntukkan untuk firma-firma yang bergerak di bidang jasa, termasuk misalnya arsitektur. Kalau misalnya di email ini dia nggak ngerespon lagi, kita tetap bisa mengirimkan misalnya katakanlah penawaran-penawaran khusus. Kalau tadi kan layanannya informasi produk, kalau di sini penawaran khusus yaitu offering-offering untuk misalnya UMKM yang bergerak di bidang jasa. Gitu. Jadi spesifik nih, misalnya ada diskon atau ada paket. Kalau di retail itu kadang-kadang ada paket hemat dan sebagainya. Atau yang ketiga, itu email-email yang didasari dikirimkan berdasar dengan menggunakan pendekatan behavior gitu. Jadi contohnya misalnya kita mengeluarkan kita mengeluarkan app gitu yang tujuannya adalah meningkatkan kenyamanan orang dan juga kemauan orang untuk melakukan pembelian dan sebagainya. Di sini email itu bisa kita kirimkan dengan didasari behavior tertentu. Contohnya misalnya kalau kita udah kirimkan nih, ayo download app Prada dan Partners gitu. Kalau misalnya orang nggak download, secara otomatis kita bisa mengirimkan email yang isinya tuh spesifik gitu. Ini loh keuntungan pakai app yang kami miliki. Kalau misalnya seseorang calon lead kita itu tetap nggak download, kita bisa mengirimkan informasi khusus gitu. Tahu nggak gitu buat Bapak Ibu yang mendownload dan menginstal aplikasi kita di HP itu dapat konsultasi gratis tambahan asal bookingnya lewat app gitu kurang lebih. Kalau misalnya ada orang yang sudah melakukan download gitu, dan misalnya setelah dia nge-download app, kita bisa track apa yang terjadi. Misalnya dia sering melihat artikel di app tersebut yang isinya adalah soal misalnya kontrak dengan vendor. Jangan-jangan kita kirimin email yang spesifik nih gitu. Bapak Ibu kan sering ngelihat artikel soal kontrak vendor nih. Kebetulan kita punya nih gitu layanan-layanan yang berkaitan dengan penyusunan kontrak untuk vendor atau untuk pihak ketiga dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di email tersebut itu tetap tidak direspon gitu, belum melakukan konsultasi, bisa aja kembali kita menawarkan email yang lebih agresif gitu. Bapak Ibu kan sering buka nih layanan untuk kontrak vendor dan sebagainya. Kebetulan selama bulan ini kita lagi ada promosi khusus, ada diskon khusus atau apapun. Atau misalnya kalau ada orang udah download app, tapi dia seringnya ngebuka artikel-artikel yang terkait misalnya dengan layanan hukum untuk arsitek, gitu. Kita kirimin emailnya bukan yang basisnya katakanlah kontrak vendor tadi, tapi kita misalnya mengirimkan email yang menjelaskan bahwa kita juga punya loh gitu layanan-layanan khusus yang diperuntukkan untuk firma arsitek. Kalau misalnya dari sana dia masih belum melakukan konsultasi, kembali kita bisa mengirimkan email yang isinya penawaran khusus soal layanan ini. Di dalam contoh ini saya pakai contoh-contoh yang promosi dan sebagainya yang mungkin sebenarnya dalam kenyataannya kalau misalnya dalam B2B jarang ya promosi-promosi diskon dan sebagainya. Cuman saya gunakan contoh itu supaya lebih kebayang. Pendekatan promosi yang basisnya diskon itu lebih banyak dipakai di industri yang basisnya retail. Itu kurang lebih. Nah, kemudian yang terakhir juga adalah dalam proses optimalisasi dan otomasi email, ini ada beberapa hal yang harus kita kirimkan. Yang pertama adalah frekuensi pengiriman. Email itu efektif, tapi kita juga harus sadar bahwa kita nggak bisa ngirimin email setiap saat. Gitu. Gimana caranya kita tahu pengiriman email itu pas? Nggak ada best practice-nya. Sama sekali nggak ada best practice-nya. Kalau di Skytree, kami udah handle lebih dari 12 industri. Yang menarik adalah bahkan perusahaan dari industri yang sama, itu kalau konsumennya beda, maka perilaku dan kenyamanan orang menerima email itu juga akan fundamentally beda. Gitu. Ada industri-industri, ada perusahaan-perusahaan yang kalau misalnya kita kirimin email setiap minggu, itu orang tetap nyaman, orang tetap buka, orang tetap ngeklik email. Ada perusahaan-perusahaan yang kalau misalnya orang udah dikirimin email lebih dari 3 kali sebulan, itu orang lama-lama enek. Gitu. Orang lama-lama jadinya nggak mau ngebuka email kita, nggak mau berinteraksi dengan email kita, dan sebagainya. Artinya di sini kita nggak bisa tahu sampai kita mencoba. Caranya gimana? Caranya adalah eksperimentasi. Gitu. Kita kirimkan dari yang lazim dulu nih, misalnya 2 minggu sekali, atau misalnya sebulan sekali. Habis itu kita kurangin
jaraknya atau kita pertambah frekuensi misalnya seminggu sekali dan sebagainya, dan lihat apa yang terjadi. Tentunya ini baru bisa relevan kalau memang database kita itu jumlahnya udah sizable, udah cukup besar. Gitu. Yang kedua adalah kalau kita udah menemukan, kita udah melakukan udah memperhatikan frekuensi, kita juga harus melihat kita harus melakukan monitoring terhadap perilaku. Artinya nggak ada gunanya kalau kita pakai pendekatan secanggih ini, tapi kita nggak melakukan monitoring gitu. Ada nggak sih perbedaan karakter antara orang-orang yang ngebuka email di hari Senin dengan di hari Selasa? Atau kalau mau lebih gedenya, ada nggak perbedaan karakter orang yang buka email di hari kerja? Email-email yang dikirimkan di hari kerja, di jam kerja, misalnya dari jam 8 sampai jam 5, dengan orang-orang yang tendensinya membuka email di luar jam kerja atau bahkan weekend. Gitu. Di sini monitoring itu nggak kalah pentingnya dibandingkan eksekusi. Artinya sebagus apapun eksekusi yang strategi yang kita susun dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak melakukan monitoring nih dengan data analytics, itu practically nggak akan ada gunanya. Dan yang terakhir adalah eksperimentasi. Di sini sebenarnya pentingnya kita fleksibel, adaptif terhadap apa yang terjadi. Artinya di sini kita mesti berani melakukan eksperimentasi. Kami misalnya, saya dan tim pernah melakukan eksperimentasi. Ada sebuah klien kami yang basisnya di Singapura, audiensnya itu terpisah, di Amerika ada, di Afrika ada, di Asia Tenggara juga ada. Tapi email itu harus dikirimkan kan, gitu. Terus waktu itu kami coba kirimkan, kalau waktu di Asia Tenggara itu sekitar jam 4, jam 3 sore, sementara kalau waktu di Amerika itu sekitar berarti jam 3 pagian. Gitu. Waktu itu kami coba, begitu email dikirimkan jam 3 sore waktu Indonesia, ya dekat-dekat ya dengan waktu Singapura dan Singapura, orang Amerika bukannya tetap rajin, orang Singapura, orang Malaysia, orang Indonesia bukannya tetap rajin. Tapi begitu kita switch, pengiriman itu dilakukan dengan menggunakan jam Amerika. Orang Amerika bukannya sama, nggak lebih banyak, nggak lebih sedikit. Begitu dikirimnya salah, orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia, itu mendadak stop ngebuka email. Ini hanya bisa kita ketahui kalau misalnya kita melakukan eksperimentasi workflow ini. Jadi setelah kita memperhatikan frekuensi pengiriman, setelah kita melakukan monitoring terhadap perilaku, gitu, kita juga harus memperkuat itu dengan eksperimentasi. Eksperimentasi ini intinya apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita pikirkan untuk misalnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Terakhir sebagai penutup kalau dari saya, di sini ada beberapa contoh aja ya, sedikit gitu. Jadi ada banyak sekali platform yang bisa dipakai untuk menggunakan email ini. Ada yang namanya Mailchimp gitu. Ini relatif murah, relatif gampang instalasinya. Ada campaign monitor, ada active campaign. Kalau misalnya nyari yang agak murah itu ada yang Sendinblue dan sebagainya. Sampai ke juga misalnya Salesforce gitu yang memang harganya sangat mahal gitu, cuman memang biasa dipakai kalau perusahaannya udah ada di skala tertentu gitu. Biasanya sales B2B yang korporasi gitu, itu fokusnya ke sana. Itu sih kurang lebih yang bisa saya share gitu. Mungkin saya kembalikan ke Farhan ya. Oke, terima kasih Mas Arfi. Cukup komprehensif ya Mas ya, tadi pembahasannya banyak. Tapi rasanya aku coba review lagi dari pembahasan tadi, aku tangkap ada 6 kesimpulan sih Mas gitu. Jadi kesimpulan yang pertama, mungkin tahapan ujung dari lead marketing ini adalah taktik yang bernama lead activation. Jadi memang setelah proses lead generation yang kita bawa banyak lead tuh supaya masuk ke database, kita aktivasi nih lead-lead yang ada di database supaya mereka aware lagi sama brand kita dan lain-lain, sehingga mereka mulai tertarik untuk melakukan pembelian lebih gitu. Terus selanjutnya adalah di lead activation berupaya untuk mendorong calon konsumen yang masuk tentunya sesuai dengan kriteria ideal perusahaan supaya mereka bisa melalui proses edukasi tertentu gitu. Jadi kayak tadi mungkin bisa melalui newsletter dan lain-lain, terpaan iklan lagi dan lain-lain supaya awareness-nya tetap jalan dan lain-lain gitu. Intinya goals-nya adalah brand recall dan tujuan marketing lain yang memang untuk mengaktifkan lead tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah lead activation ini dapat dilakukan dengan menjalankan optimalisasi dan otomasi email gitu. Jadi prosesnya panjang dan eksperimental gitu. Terus bisa dibantu juga dengan proses, karena panjang dan eksperimental tadi, bisa dibantu juga dengan otomasi-otomasi menggunakan tools-tools yang tadi juga sudah Mas Arfi mention. Ya, terus yang keempat adalah
email memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki platform lainnya. Tadi juga dibahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan tiap platform, mulai dari WhatsApp, publisitas, dan lain-lain gitu. Nah, email ini cocok untuk hal-hal yang memang berkala gitu, berulang dan lain-lain, karena relatif lebih mudah diterima oleh orang lain gitu. Jadi nggak terlalu bikin rese kasarnya kayak gitu. Terus yang kelima adalah ada banyak strategi email yang dapat dijalankan untuk mendorong konversi, dari mulai email perkenalan tadi ya, ada email reminder juga, terus ada email edukasi gitu. Dan yang terakhir adalah secara umum email dapat dijadikan dengan 3 pendekatan utama. Tadi ada pendekatan terjadwal, bisa yang per tanggal sekian atau sekian, atau yang triggernya adalah tanggal, misalnya H+1 kontrak, H+1 mereka subscribe misalnya, atau H+1 pokoknya aktivitas-aktivitas mereka kita tandai dengan tanggal. Lalu yang kedua ada trigger tertentu, tadi juga sempat dibahas, dan yang ketiga berdasarkan pola perilaku tertentu yang sudah diidentifikasi lewat analytics atau platform tools digital lain. Gitu. Itu ya Mas Arfi ya kira-kira kesimpulannya Mas ya. Betul sekali Farhan. Oke. Karena waktunya juga udah mau habis, jadi untuk sesi pertama kayaknya itu aja. Aku sekarang bawa kita ke sesi kedua. Sesi kedua adalah sesi Q&A. Jadi di sesi Q&A ini nanti aku akan coba share nih ke Mas Arfi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, terutama topik-topik yang memang relevan dengan pembahasan hari ini ya, soal activation dan email gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah, ini lumayan banyak ditanyain sih Mas soal ini. Jadi apakah ada cara atau teknik tertentu, strategi, pokoknya pendekatan-pendekatan yang bisa mendorong lead itu supaya mereka lebih tertarik untuk membuka email gitu. Oke, jadi cara-cara mendorong lead rajin membuka email ya. Betul. Oke. Ini sih sebenarnya teknikal ya gitu, cuman eksperimentasi. Jadi kalau misalnya di email itu kan kita kenal ada 2 KPI utama ya, ada yang namanya open rate, ada yang namanya click rate. Open rate itu adalah jumlah orang yang membuka email. Click rate itu adalah jumlah orang yang melakukan klik email. Artinya jumlah klik itu tentu akan ditentukan oleh jumlah orang yang membuka email. Nah, saya mungkin hanya bisa menjawab sesuatu yang sifatnya normatif ya. Eksperimentasi itu kuncinya. Tapi eksperimentasinya itu eksperimentasi apa? Banyak. Pertama yang biasanya menentukan orang membuka email atau enggak itu adalah apa yang muncul ketika ada email masuk. Ada 2 hal nih. Sendernya itu siapa, dan subjeknya itu siapa gitu. Sender itu menentukan banyak sekali gitu. Contohnya misalnya kalau orang kadang-kadang ya ada lead yang walaupun udah berhubungan sama kita, tapi mungkin lupa nama perusahaan kita. Itu kan wajar aja ya. Namanya kan mereka calon konsumen ya, nggak wajib hafal nama perusahaan kita. Ketika itu terjadi, bisa aja kita mengubah sendernya gitu. Kita mengganti personanya gitu dengan menggunakan nama salah satu tenaga sales kita. Judul juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dalam banyak sekali kasus itu bisa membantu meningkatkan secara signifikan email. Kadang-kadang ini balik lagi kuncinya adalah eksperimentasi gitu. Judul-judul kadang-kadang ada segmen orang yang suka dengan judul yang bombastis gitu. Kalau misalnya kita kasihnya ajakan dan sebagainya, orang berlomba-lomba ngebuka email tersebut. Ada juga segmen berdasarkan pengalaman kami yang ngeresponnya tuh ke judul-judul yang tanda tanya, apakah Anda sudah memiliki ini, apakah Anda tertarik ini, dan sebagainya gitu. Ini balik lagi nggak ada best practice yang berlaku di semua industri ya gitu. Kuncinya kembali lagi adalah mencoba. Semakin banyak database yang kita punya, semakin banyak juga eksperimentasi yang mau nggak mau kita harus kita juga lakukan. Yang sedikit banyak punya pengaruh. Ini terutama kalau misalnya database lead kita itu berasal dari segmen yang heterogen. Itu adalah waktu pengiriman. Gitu. Kalau untuk konsumen bisnis, kalau dari pengalaman saya, waktu-waktu yang paling ideal itu adalah hari Senin, hari Kamis, dan kadang-kadang hari Jumat. Tapi jamnya itu harus hati-hati nih. Gitu. Contohnya kalau hari Senin, itu biasanya orang tendensinya lebih ngebuka email nanti tuh habis makan siang dan sebagainya. Kalau bukan bulan puasa ya dan sebagainya. Jam-jam di mana orang rajin ngebuka email kalau di korporasi itu biasanya jam pagi-pagi ketika mereka pertama kali masuk kantor, jam setelah mereka selesai beristirahat, misalnya jam 1, sama menjelang mereka pulang
gitu. Jadi misalnya jam 4 dan lain sebagainya gitu. Kalau konsumennya bukan korporasi, bukan pegawai kantoran, tapi misalnya entrepreneur dan sebagainya, itu biasanya lebih luas gitu. Kadang-kadang ada yang rajin buka emailnya jam jam 9 malam dan lain sebagainya. Jadi balik lagi sebenarnya ke siapa sih email tersebut dikirimkan. Itu kurang lebih, Farhan. Oke, oke. Oke, semoga menjawab. Thank you Mas Arfi jawaban untuk pertanyaan pertama. Lalu ada nih pertanyaan kedua, ini tentang ngomongin lebih banyak tentang dari channel terus disegmentasi sih. Jadi pertanyaannya adalah, bila sudah menerima leads data email dan nomor WhatsApp dari kampanye sosial media, bagaimana proses pengkategorian atau segmentasi lead-lead yang masuk agar bisa lebih efektif sehingga follow up bisa lebih targeted gitu. Biasanya prosesnya kayak gimana sih Mas? Oke. Jadi ini ceritanya dia dapat lead-nya dari sosial media ya? Betul, betul. Nah, di sini sebenarnya sebelum kita melakukan kategorisasi lead berdasarkan potensi, kita harus melakukan lead filtering dulu. Ini saya nggak bisa jawab dengan terlalu tajam karena kasusnya kan kita nggak tahu kasusnya. Cuman yang sering terjadi lead yang datang dari sosial media itu lead yang sifatnya umum, yang cuman isinya nama, nomor telepon, WhatsApp dan sebagainya. Lead yang kayak gitu biasanya nggak bisa kita kategorisasi gitu. Satu-satunya cara untuk melihat potensi dari lead seperti itu adalah ya kita kontak gitu. Lead yang kemudian menghubungi kembali kita itu mau nggak mau harus dianggap sebagai lead yang bobotnya lebih tinggi itu. Lead yang memiliki potensi lebih besar daripada lead yang tidak menghubungi kita. Beda ceritanya kalau misalnya ternyata di sosial media proses filtering kita udah tajam gitu. Kita tanyain katakanlah misalnya kamu tertariknya produk yang mana nih gitu. Budget kamu berapa? Kamu rencana melakukan pembeliannya berapa? Kamu berasal dari industri yang mana dan sebagainya. Pendekatan lead filtering yang seperti ini biasanya lebih menghasilkan lead yang tentu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada lead yang umum, tapi biasanya lebih tajam gitu. Karena dengan langsung kita bisa melakukan pemilahan kita bisa langsung mengidentifikasi apakah lead ini berasal dari industri yang menjadi target market kita. Apakah lead ini memiliki daya beli yang sesuai dengan harga produk kita? Apakah lead ini memang katakanlah membutuhkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang kita tawarkan, gitu sih. Jadi kuncinya adalah lead filtering gitu. Balik lagi kalau misalnya kita hanya mengandalkan sosial media orang yang ngejapri kita, minta daftar harga dan sebagainya, itu prosesnya sebenarnya masih panjang gitu. Di titik itulah sebenarnya lead activation itu bisa digunakan, gitu kurang lebih. Terima kasih Mas Arfi untuk pertanyaan kedua. Tadi semoga menjawab ya rekan-rekan. Lalu untuk pertanyaan ketiga, berarti kalau kita menggantungkan dapat leads dari email ini, waktunya bisa cukup lama ya Mas ya, katanya gitu. Terus karena email hanya dikirim 1 bulan sekali, kayak tadi contohnya kan 1 bulan sekali dari Mas Arfi. Padahal kalau sales pengennya secepat mungkin nih dapat potensial leads, itu gimana tuh Mas? Ya. Kalau sales kan lebih cepat lebih bagus ya, itu berlaku dimanapun di perusahaan kami, ya praktis semua perusahaan yang ada di muka bumi ini kan pasti pengen salesnya lebih cepat. Cuman balik lagi sih gitu, ini proses yang memang membutuhkan waktu sampai titik optimalnya. Artinya ketika pertama kali kita menjalankan lead marketing ini sama dengan pertama kali kita katakanlah mengadakan pameran. Jangan berharap dari pameran pertama yang kita selenggarakan sepanjang hidup perusahaan kita langsung mendapatkan hasil yang bagus. Kan kita harus ngelewatin pameran kedua, pameran ketiga sampai kita tahu gimana caranya mengoptimalkan kita mendatangkan leads dan sebagainya. Ini proses yang mau ngomong harus dilewatin gitu. Kalau mengenai tadi leads harus dikirimkan email dalam waktu 1 bulan, itu sebenarnya hanya contoh aja sih gitu. Tapi dalam kenyataannya kuncinya lagi adalah eksperimentasi. Bisa saja ketika kita misalnya sudah mendapatkan database lead, yang kita coba lakukan adalah pendekatan yang basisnya agresif gitu, atau misalnya kita kontak 5 hari sekali atau 2 hari sekali dan sebagainya, gitu sih kurang lebih. Pendekatan yang 1 bulan tadi itu akan lebih cocok kalau kita menggunakan pendekatan email yang terjadwal tadi. Artinya email yang terjadwal tadi kan memang dikirimkan dengan message yang kurang lebih sama kan, email 1, email 2, email 3. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan otomasi, kita bisa mengirim, katakanlah yang tadi tuh, yang contoh yang si Rada tadi, ketika kita mengirimkan email download app, terus orang ngebuka email tapi nggak ngedownload app, itu email follow up-nya bisa kita kirimkan misalnya dalam waktu 3 hari. Ketika ada orang yang ngedownload app
terus habis itu di app-nya dia ngebuka halaman-halaman tertentu, bahkan sebenarnya kita bisa langsung mengirimkan emailnya H+1 setelah dia membuka artikel dan sebagainya. Jadi 1 bulan tadi hanya sebagai rujukan aja sih. Gitu kurang lebih. Terima kasih Mas Arfi. Nah, next ada lagi nih pertanyaan. Selamat sore Mas Arfi, katanya terima kasih atas penjelasannya Mas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ya meningkatkan minat lead untuk berlangganan newsletter gitu. Jadi lebih ke subscribe-nya nih Mas. Oke, kalau untuk newsletter itu sebenarnya masuk ke komponen lead capturing ya, bagaimana kita mendapatkan lead. Cuman sebenarnya subscription itu banyak sekali. Ini tergantung dari mana kita mendapatkan, dari di mana si subscriber itu bisa berlangganan email kita. Pendekatan yang sering sekali dilakukan itu adalah kalau kita punya website, kita cuma taruh berlangganan informasi berlangganan newsletter itu di pojok kanan bawah di footer sebuah website. Gitu. Kalau pendekatan itu yang dipakai, ya seberapa banyak sih orang yang bakal berkunjung ke pojok kanan bawah website kita, kan dikit ya gitu. Intinya kalau kita memang merasa bahwa subscriber email itu adalah satu aset buat kita, gitu, sesuatu yang harus dikejar, kita harus menggunakan pendekatan yang basisnya push, kita yang mendorong orang. Kalau misalnya di dalam kasus website, hal sederhana yang bisa digunakan dan biasanya memang kami gunakan kalau si perusahaan atau organisasi memang orientasinya mendapatkan lead yang basisnya email subscriber, itu adalah pop-up. Pop-up-nya tentunya nggak semua orang yang masuk ke website itu dapat pop-up. Pop-up yang diarahkan ke targeted segment. Contohnya misalnya orang yang sudah ngebuka 3 halaman, terus dia memutuskan close, ketika dia close, muncul pop-up, kamu kan udah buka halaman ini adalah halaman ini. Kamu tertarik nggak gitu mendatangkan berlangganan email gitu, supaya kamu bisa dapat informasi yang lebih spesifik dan sebagainya. Atau misalnya orang yang udah berkunjung ke website kita dan mereka itu menghabiskan waktu katakanlah udah 10 menit di website kita, 10 menit buka banyak halaman, itu otomatis muncul pop-up langganan email aja gitu. Jangan-jangan kamu mendapatkan informasi tersebut. Pendekatan ini pop-up tadi walaupun sederhana, secara konsisten itu bisa meningkatkan jumlah subscriber itu secara sangat-sangat besar. Gitu sih. Di luar itu banyak sekali ya pendekatan-pendekatan lainnya, hybrid dan kombinasi antara campaign offline dengan online itu kadang-kadang mendatangkan subscriber email yang cukup banyak juga gitu. Publicity itu juga bisa berpengaruh. Cuman kalau yang kita butuh sesuatu yang sifatnya cepat, itu yang biasanya kita pakai adalah ya tadi pop-up tadi. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya nih Mas Arfi. Ini berkaitan, udah ada beberapa sih yang nanya kayak gini. Jadi lebih ke benchmark angka gitu. Mas Arfi, adakah benchmark atau persentase berapa jumlah leads yang ada di funnel prospek SQL, MQL, opportunity, dan customer gitu. Ini ada banyak sih, terutama ada nggak sih kayak konversi, besaran benchmark konversi itu kalau misalnya kita pakai email di tiap ini tuh bisa nambah berapa gitu, dan lain-lain gitu. Ada infonya nggak tuh Mas Arfi? Ini kalau kita cari di manapun ya, di survei-survei dan sebagainya, nggak ada yang bisa menyediakan benchmark tersebut. Kenapa? Soalnya yang namanya lead conversion itu akan sangat ditentukan oleh industri tempat kita berada. Ditentukan oleh karakteristik lead yang kita mau kejar, ditentukan juga oleh karakteristik persaingan yang kita punya. Jadi kalau misalnya dalam sehari-harian, ada perusahaan yang kami bantu yang konversinya itu sangat tinggi gitu. Dari mulai orang yang kontak sampai ke deal itu jumlahnya misalnya katakanlah di atas 50%. Ada juga yang persentasenya sangat rendah gitu. Nah, intinya sih sebenarnya gini, karena balik lagi ya karakteristik industri dan sebagainya, segmen itu kan beda-beda ya. Katakanlah misalnya ada perusahaan yang industrinya sama, tapi dia memiliki segmen yang satu umurnya katakanlah 30 sampai 40, yang satu 40 sampai 50. Itu secara fundamental bisa mengubah tingkat konversi yang dilakukan. Tapi saya paham arah pertanyaannya. Gimana kita bisa menentukan apakah yang sudah kita lakukan itu bagus atau enggak? Nah, sebenarnya kuncinya itu adalah di monitoring sih gitu. Jadi hal pertama yang kita lakukan, nggak usah terlalu pusing dulu dengan tingkat konversi. Coba kita identifikasi tingkat konversi kita dulu, gitu. Jalanin pendekatan ini selama 1-2 bulan, lihat dari lead yang masuk sampai ke yang deal itu berapa banyak. Dari sana pendekatan lead activation, lead nurturing itu harus bisa meningkatkan tingkat konversi tersebut.
Pendekatan ini dikenal juga di e-commerce. Kalau di e-commerce itu ada namanya conversion optimization gitu. Dari 100% orang yang masuk ke traffic website, berapa banyak orang yang melakukan akhirnya pembelian. Jumlahnya sangat beda gitu. Tokopedia itu punya rate yang sangat beda dengan misalnya Bukalapak. Kalau saya ngambil contoh nama ya. Tapi di sini proses yang harus dilakukan bukan berarti Tokopedia harus menggunakan rate yang sama dengan Bukalapak. Nggak, sama sekali bukan kayak gitu. Optimization yang dilakukan adalah gimana caranya tingkat konversi tersebut makin lama makin naik. Gitu. Di sini sebenarnya pentingnya memiliki pendekatan monitoring yang konstan dan komprehensif. Artinya kita bisa membandingkan hasil bulan ini dengan hasil bulan sebelumnya, hasil 2 bulan selanjutnya, dan sebagainya. Dan kita juga harus melihat kalau misalnya hasilnya naik atau turun, apa sih yang berkontribusi terhadap penurunan atau peningkatan performance tersebut? Gitu sih kurang lebih. Oke. Karena waktu juga sudah mau habis nih Mas Arfi, mungkin pertanyaan ini akan jadi pertanyaan terakhir ya. Gitu. Ini lebih ke tadi tuh yang behavior gitu. Jadi ada pertanyaan, kalau untuk email dengan dikirim berdasarkan behavior, apakah ada aplikasi atau tools digital yang memang bisa melakukan hal tersebut secara otomatis gitu? Mungkin rekomendasi tools yang bisa dipakai gitu Mas. Terus yang dia ini terutama bisa mendeteksi behavior atas artikel web yang dibaca, kemudian mengirimkan email berdasarkan behavior tersebut gitu. Itu ada nggak Mas? Oke. Kalau ada sih ada ya, ada banyak sekali sebenarnya kayak gitu. Yang mendeteksi behavior itu practically mayoritas penyedia layanan email itu bisa mendeteksi behavior. Jadi link apa yang dibuka dan sebagainya gitu. Kalau saran, saya agak susah karena banyak nih gitu, tergantung kebutuhan. Tapi yang banyak dipakai oleh banyak orang itu adalah yang misalnya namanya Mailchimp gitu. Jadi buat yang menanyakan pertanyaan ini bisa aja lihat Mailchimp. Mailchimp itu sebenarnya software pengiriman email newsletter, cuman di belakang layarnya dia juga punya fitur optimalisasi yang memang bisa menentukan behavior seseorang gitu, dan juga branching gitu. Jadi orang yang behaviornya seperti ini harus dikirimkan email seperti ini. Orang yang behaviornya seperti itu akan dikirimkan email seperti yang apa dan sebagainya. Kalau misalnya rekan-rekan misalnya tertarik yang analytics-nya lebih dalam dan sebagainya, itu bisa mencoba yang namanya campaign monitor. Kalau pengen cari yang murah itu ada yang namanya Sendinblue. Kalau mau cari yang langsung komprehensif itu bisa menggunakan software-software yang memang orientasinya adalah untuk sales optimization gitu. Ada yang namanya Fresh Sales. Contohnya Zoho juga punya modul khusus ini dan sebagainya. Gitu sih kurang lebih. Baik, semoga menjawab untuk pertanyaan terakhirnya. Sayangnya ini waktunya udah habis banget nih Mas Arfi. Jadi aku langsung akan closing aja. Oke. Sebelum minta maaf untuk rekan-rekan yang memang belum terjawab ya pertanyaannya. Tapi nanti kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Sudah ada cukup banyak sih tadi juga yang belum terjawab di sesi webinar selanjutnya gitu. Oh iya, setelah ini masih ada satu webinar lain yang berkaitan dengan lead marketing. Informasi lebih lanjutnya nanti akan disampaikan melalui media sosial Talk Digital. Lalu untuk rekan-rekan yang memang tertarik untuk mempelajari email lebih dalam, kita juga ada materi sendiri yang membahas tentang email di luar dari lead activation. Terus topik lain yang mungkin teman-teman kepo nih dari digital marketing, teman-teman bisa langsung masuk ke website Talk Digital. Lalu ada bagian webinar. Kalau misalnya halamannya adalah www.talkdigital.com/webinar. Di situ ada webinar-webinar lama, recording dari sesi lama, dan mungkin nanti tambahan webinar-webinar baru yang akan datang. Gitu. Terakhir untuk rekan-rekan yang sudah hadir nih, aku mewakili tim Talk Digital juga ingin berterima kasih banget atas kehadiran, atensi, dan pertanyaan-pertanyaan yang memang tadi sudah diajukan. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat dan diaplikasikan di tempat masing-masing. Itu aja, sampai ketemu lagi di program Talk Digital selanjutnya. Thank you Mas Arfi. Thank you rekan-rekan. Thank you Farhan, thank you semuanya.